Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome here. We're from Group 4, and here we're about to explain to you about TOEFL skills and strategies. So, without any further ado, let's go to the explanation. Di era yang sangat maju ini, berbahasa Inggris menjadi sangat diperlukan. Bukan hanya untuk keperluan belajar saja, tetapi diperlukan juga untuk mengikuti suatu kegiatan. Sebab terkadang dalam beberapa kasus diperlukan kemampuan berbahasa Inggris yang mumpuni. Tidak hanya itu, dalam karir maupun studi ada persyaratan yang perlu dilampirkan, yaitu sertifikat kemahiran berbahasa Inggris. Bagi yang sudah familiar dengan bahasa Inggris, salah satu cara efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris adalah dengan mengikuti tes TOEFL. Nah, apakah itu tes TOEFL? What is TOEFL? TOEFL atau Test of English as a Foreign Language merupakan tes yang dilakukan untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris kita. Dan juga menguji kemampuan berbahasa. TOEFL juga bervariasi. Nah, TOEFL terbagi menjadi dua, yaitu TOEFL IBT dan TOEFL ITP. Apakah itu TOEFL IBT? TOEFL IBT adalah TOEFL yang berbasis internet atau Internet Based Test, di mana itu diselenggarakan oleh pihak Amerika secara langsung. Ini biasanya bersifat formal. Nah, ini juga berbasis internet. Berbeda hal dengan ITP, kalau ITP itu diselenggarakan oleh suatu institusional, atau singkatan dari ITP adalah Institutional Testing Program, di mana ini masih berbasis kertas. Ada juga perbedaan skor loh dalam TOEFL IBT dan TOEFL ITP. Untuk TOEFL IBT, skornya adalah 0 sampai 130, sementara untuk TOEFL ITP itu untuk skornya adalah dari mulai 310 sampai 677. Nah, mungkin itu saja untuk fakta mengenai TOEFL. Selanjutnya kita akan membahas tentang part di TOEFL. Di TOEFL ada 3 part, yaitu ada listening, comprehension, yang kedua ada structure and written expression, dan yang ketiga ada reading comprehension. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah listening comprehension. Baiklah, apakah itu listening comprehension? Listening comprehension adalah section pertama yang ada di TOEFL. Section ini terbagi menjadi 3, ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Nah, masing-masingnya memiliki soal. Nah, untuk bagian A itu terdiri dari 30 soal, untuk bagian B terdiri dari 8 soal, dan bagian C itu terdiri dari 12 soal. Nah, mekanisme listening comprehension adalah untuk ITP, kalian akan diberi sebuah kertas dan juga buku panduan. Nah, nanti akan di-play audionya atau dimainkan audionya. Nanti kalian harus mengisi jawaban kalian sesuai dengan pertanyaan yang ada di audio. Ingat, audio hanya diputar 1 kali, tidak bisa diputar 2 kali. Jadi, kalian harus benar-benar fokus untuk mendengar apa yang disampaikan dalam audio. Selanjutnya adalah tips untuk listening comprehension. Nah, di sini terbagi menjadi 2 tips. Yang pertama ada tips sebelum tes, dan yang kedua ada tips saat tes. Yang saya akan bahas kali ini adalah tips sebelum tes. Ada 3 tips sebelum tes. Yang pertama, vocabulary itu sangat penting. Kenapa? Karena pengetahuan kosakata itu sangat menunjang kalian untuk mendengarkan audio, agar kalian tahu nanti audio itu berbicara tentang apa yang disampaikan dalam audio. Nah, dengan vocabulary, dengan penguasaan vocabulary yang tepat, kalian itu akan mudah untuk mendengar audionya, akan mudah untuk mengisi soalnya. Nah, dan tidak hanya itu, yang kedua ada perbanyak mendengarkan lagu atau perbanyak menonton film yang berbahasa Inggris. Nah, jadi dari itu yaitu kalian harus memperbanyak mendengar lagu atau menonton film. Dengan kalian memperbanyak mendengarkan lagu dan menonton film, itu akan melatih telinga kalian untuk lebih familiar dengan kata-kata berbahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah mencari informasi mengenai American accent atau American dialek. Dengan kalian tahu hal itu akan mempermudah kalian mendengar audionya, karena TOEFL itu berbasis di Amerika Utara, jadi American accent itu sangat diperlukan. Itu saja untuk tips sebelum tes. Nah, selanjutnya adalah tips saat tes, yang akan dibacakan oleh rekan saya, Dea Arum. Silakan untuk Bu Dea. Oke, terima kasih Alex. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tips apa saja yang harus dilakukan saat kita sudah
melakukan tes TOEFL itu. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan speaker kedua. Kenapa demikian? Karena setiap pertanyaan jawabannya itu ada pada speaker kedua. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan apa saja yang diucapkan oleh speaker kedua, karena ada banyak kemungkinan mengenai pertanyaan yang akan diberikan pada kita. Lalu yang kedua yaitu fokus dalam pengerjaan. Dengarkan dialog dan soalnya terlebih dahulu, lalu fokus ke pilihan jawaban. Kenapa demikian? Ini karena dalam listening TOEFL itu audio akan diputarkan hanya satu kali, tidak ada pengulangan. Jadi kita harus betul-betul fokus terlebih dahulu kepada audio yang diputarkan, baru setelah itu kita dapat fokus pada pilihan jawaban yang terdapat di dalam buku yang berisi pilihan-pilihan jawaban TOEFL itu. Lalu yang ketiga, hindari kata yang terdengar sama. Di TOEFL itu sering ada word confusion, di mana itu fungsinya untuk mengecoh kita dalam menjawab pertanyaan. Jadi seperti di poin kedua, kita harus fokus dulu terhadap konteksnya. Jadi word confusion tadi tidak akan memengaruhi kita dalam menjawab pertanyaan. Lalu fokus terhadap sinonim. Di TOEFL itu sering ada pertanyaan mengenai sinonim. Jadi kita harus seperti di sebelumnya itu kita harus paham dulu konteksnya. Kalau kita tidak tahu sinonim dari kata tersebut, kita dapat melihat dari konteks yang dibicarakan dan kita lihat di pilihan jawabannya itu yang kira-kira mendekati oleh pertanyaannya. Lalu selanjutnya yaitu strategi yang lain nih. Selanjutnya itu pelajari peribahasa dalam bahasa Inggris, karena di TOEFL juga ada beberapa peribahasa yang ditanyakan. Ini dari kita seperti yang sudah kita pelajari di strategi sebelum melakukan tes itu, kita mendengarkan lagu atau menonton film itu, di situ kan juga kita sering mendapatkan peribahasa. Jadi itu dapat membantu kita dalam menjawab pertanyaan mengenai bahasa saat tes sudah berlangsung. Lalu yang terakhir itu temukan who, what, where, dan nama orang yang ada di dalam percakapan. Juga tanggal yang disebutkan di dalam percakapan. Hal ini sangat penting karena poin-poin ini dapat membantu kita dalam menemukan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh soal mengenai listening. Oke, ada dua, ada nomor 5 dan nomor 6. Pertama kita akan mendengarkan dari nomor 5 terlebih dahulu. Number 5. Do you know where Debbie is? Her purse is still here, so she must still be in the apartment. What does the man say about Debbie? Oke, berikut adalah audio dari pertanyaan nomor 5 yang dapat teman-teman jawab. Jadi akan diberikan waktu terlebih dahulu pada teman-teman untuk menentukan kira-kira apa jawaban dari audio yang telah diputar tadi. Jadi untuk jawabannya itu adalah B. She's probably in the apartment. Jadi di audio tadi diperdengarkan bahwa speaker perempuan bertanya kepada speaker laki-laki, apakah kamu melihat Debbie? Dan speaker laki-laki tuh mengatakan kalau dompetnya masih di sini, masih di apartemen. Jadi masih di sini. Jadi dia pasti masih di apartemen. Jadi seperti yang di pilihan B katakan itu she's from the apartment. Jadi dia tuh pasti masih di apartemen. Kenapa bukan A? Karena she shouldn't leave her purse here itu jauh dari yang dari apa yang dikatakan di pernyataan audio. Lalu kenapa bukan C, her purse must not be in the apartment, itu juga jauh karena kenapa melarang untuk meletakkan dompet di apartemen, dan dompetnya itu sendiri ada di apartemen tuh. Dan yang kenapa bukan D, karena itu kan disebutkan she left the apartment without taking her purse. Itu jauh karena di pernyataan speaker laki-laki sudah mengatakan bahwa dia
pasti masih ada di apartemen. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 6, kita akan mendengarkan audionya terlebih dahulu. Number 6. How did Chuck look when you visited him in the hospital? He's looked better. What does the man mean? Oke, itu adalah pertanyaan dari nomor 6. Akan diberikan waktu untuk menentukan jawaban. Kira-kira apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang telah diberikan di audio tadi. Oke, untuk jawabannya itu adalah D. Chuck had improved. Kenapa demikian? Kan di audio speaker perempuan bertanya, bagaimana kamu melihat Chuck waktu kamu mengunjunginya kemarin di rumah sakit, dan si speaker laki-laki berkata bahwa dia sudah terlihat lebih baik. Jadi pilihan D yaitu Chuck had improved adalah benar karena dikatakan sudah baik dan dikatakan Chuck itu sudah menjadi lebih baik atau improve di situ di pilihan D. Kenapa bukan A? Chuck looked at him in the hospital. Karena yang dilihat itu adalah Chuck, bukan Chuck yang melihat si speaker tadi di rumah sakit. Lalu kenapa bukan B? Chuck didn't seem to be doing very well. Because karena yang disebutkan oleh laki-laki itu adalah he looked better. Itu berarti dia semakin baik, bukan kebalikannya seperti di pernyataan B yang dia didn't seem to be doing very well atau tidak terlihat lebih baik. Lalu kenapa bukan C? This visit was better than the last, karena di pernyataan tidak disebutkan mengenai kunjungan yang sebelumnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya, ini adalah penjelasan dari nomor 5 tadi. Jawaban A tidak ada hubungannya dengan percakapan, hanya kata first yang mencoba untuk mengecoh. Ini adalah word confusion-nya tadi. Lalu jawaban C sangat salah karena diceritakan malah dompetnya di apartemen. Diceritakan malah dompetnya itu ada di apartemen. Lalu jawaban D salah karena disebutkan ia masih di apartemen. Jadi jawabannya adalah B. Lalu ini untuk penjelasan atas nomor 6, yaitu jawaban A salah karena Chuck dilihat bukan melihat speaker di rumah sakit. Lalu jawaban B salah karena dikatakan Chuck menjadi tidak lebih baik. Dan jawaban C salah karena cakapan tidak menjelaskan tentang kunjungan sebelumnya. Jadi jawabannya adalah D. Sekian dari listening comprehension section. Selanjutnya kita akan membahas part kedua dari TOEFL, yaitu adalah structure and written expression, dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rindu. Pada Rindu dipersilahkan. Baik, terima kasih Dea. Saya akan menjelaskan tentang structure and written expression. Apa sih structure and written expression? Jadi, structure and written expression adalah bagian kedua dari tes TOEFL yang tujuannya adalah untuk menguji keterampilan dan kemampuan dalam memahami struktur dari teks tertulis. Jadi termasuk pertanyaan yang menilai pemahaman peserta TOEFL tentang hubungan antara ide-ide dalam teks, struktur paragraf, penggunaan konjungsi, dan urutan kronologis. Dalam bagian ini, peserta diuji dalam pemahaman mereka tentang bagaimana teks disusun dan bagaimana informasi disajikan dalam teks bahasa Inggris. Dari unit kedua tes TOEFL ini terdiri dari 40 soal yang dimana 15 soal struktur dan 25 ekspresi tertulis. Struktur terdiri dari satu kalimat pada setiap soal dan ada bagian yang dikosongkan. Setiap kalimat diikuti oleh 4 pilihan jawaban. Pilihlah jawaban dengan tata bahasa yang benar untuk melengkapi bagian yang kosong. Lalu yang kedua ada ekspresi tertulis atau written expression yang terdiri dari 25 kalimat yang 4 kata atau kelompok katanya digarisbawahi. Pilihlah kata atau kelompok kata yang digarisbawahi yang mana yang dapat diidentifikasi sebagai jawaban yang salah. Baiklah, mungkin hanya itu untuk pengertian mengenai bagian struktur and written
expression. Untuk selanjutnya adalah tentang strategies of structure and written expression yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Oktaputri. Untuk Dwi Oktaputri, waktu dan Tadi, silakan. Baiklah, terima kasih Rindu. Selanjutnya, dari definisi tentang strategi of structure and written expression, kalian mungkin bisa mengikuti tips and trick dalam mengerjakan soal TOEFL pada bagian written expression. Berikut tips and trick yang dapat kalian ikuti untuk strategies of structure section atau strategis umum. Yang pertama, pahami petunjuk. Pada bagian ini, dalam tes TOEFL manapun, petunjuk sama saja. Oleh karena itu, jangan menghabiskan waktu membaca petunjuknya. Pastikan Anda terbiasa dengan petunjuk pekerjaannya. Kemudian, tips yang kedua, kerjakan pertanyaan 1-15 terlebih dahulu. Antisipasi bahwa pertanyaan 1-5 merupakan pertanyaan yang paling mudah, sedangkan pertanyaan 11-15 merupakan pertanyaan yang paling sulit. Jangan menghabiskan waktu terlalu lama mengerjakan pertanyaan 11-15, karena pada pertanyaan yang relatif lebih mudah untuk dikerjakan itu pada nomor-nomor selanjutnya. Kemudian tips yang ketiga, lanjutkan dengan mengerjakan pertanyaan 16-40. Antisipasi bahwa pertanyaan 16-20 merupakan pertanyaan yang paling mudah, sedangkan pertanyaan 36-40 merupakan pertanyaan yang paling sulit. Jangan menghabiskan waktu terlalu lama mengerjakan pertanyaan 36-40. Untuk tips yang keempat, jika masih ada sisa waktu, kembali ke pertanyaan 11-15. Yang mana, lihat kembali pertanyaan 11-15 hanya ketika Anda telah menyelesaikan semua pertanyaan yang dianggap mudah dan telah diselesaikan. Untuk tips yang kelima, jangan kosongkan jawaban, yang mana bahkan ketika Anda tidak yakin dengan pilihan jawaban Anda tetap harus menjawab pertanyaan, karena tidak ada pengurangan nilai atas jawaban yang salah. Untuk selanjutnya, strategi dalam mengerjakan soal pada sesi written expression. Trik yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah telusuri setiap kalimat. Dalam hal ini, cari kesalahan yang jelas. Jika kalian belum menemukan kesalahan pada soal, baca kembali kalimat tersebut dengan cermat. Konsentrasi pada bagian yang digarisbawahi. Untuk trik yang kedua, periksa daftar mental jenis kesalahan yang paling umum, yang mana yang melibatkan bentuk kata, pilihan kata, paralelisme, kata kerja, kata ganti, dan kata benda tunggal atau jamak. Untuk melihat apakah ada ekspresi yang digarisbawahi yang tampaknya termasuk dalam kategori tersebut. Untuk trik yang ketiga, jika kalian masih tidak dapat menemukan kesalahan, coba hilangkan opsi soal yang tampaknya sudah benar. Jika masih ada lebih dari satu pilihan, beri tanda sesuai pada nomor soal tersebut pada lembar jawaban kalian. Lalu, tebak dan lanjutkan. Untuk trik yang keempat, jika kalian selesai sebelum waktu habis, yang mana kalian kembalilah dan kerjakan soal bagian 2 yang kalian tandai sebelumnya, yang kalian anggap paling sulit. Untuk trik yang kelima dan terakhir, pastikan kalian memiliki jawaban atau menyelesaikan setiap masalah sebelum melanjutkan ke bagian yang ketiga. Baiklah, kita akan langsung membedah soal pada sesi written expression yang akan diambil alih oleh Juanti Rahmadeni. Untuk Juanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Dwi Okta. Nah, sekarang kita akan membahas contoh dari soal structure. Sebelumnya, saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk memahami terlebih dahulu dan menentukan jawaban yang tepat dari kedua contoh soal berikut ini. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Soal yang pertama.
The difference between libel and slander is that libel is printed while ... Jawaban yang paling tepat adalah C. Slander is spoken. Pembahasannya yaitu jawaban pada pilihan A, B, dan D tidak memungkinkan karena tidak sesuai dengan struktur gramatikalnya. Tips untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa melihat pola kalimat yang ada pada sebelumnya, yaitu pada kalimat libel is printed, yang mana polanya yaitu subjek plus predikat. Dan oleh karena itu, kita bisa mengikuti pola tersebut, sehingga jawaban yang didapat yaitu slander is spoken, yaitu C. Soal yang kedua, read numbers of tiny shell animals ... on the ocean floor. Jawaban yang paling tepat adalah A. Karena kalimat tersebut berbicara tentang kondisi yang sedang berlangsung saat ini atau present tense, sehingga kata kerja yang paling tepat adalah live yang merupakan bentuk present tense. Oke, next. Nah, kemudian pada bagian contoh soal structure seperti yang Kemudian pada contoh soal written, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, pada bagian ini, di setiap kalimat, terdapat 4 ekspresi yang terdiri dari satu kata atau frasa yang akan digarisbawahi. Dan tugas kita yaitu mengidentifikasi frasa atau kata mana yang kurang tepat ada di situ. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat contoh dari soal written di bawah ini. Sekarang saya akan memberikan waktu sebentar untuk teman-teman memahami soal tersebut dan menentukan jawaban yang paling tepat. Oke, saya rasa cukup. Next, kita ke pembahasan. Nah, pembahasannya yaitu kata yang kurang tepat di situ adalah kata dramatik. Kata dramatik kurang tepat dalam konteks kalimat tersebut karena tidak cocok dengan kata benda yang mengikuti, yaitu music dan art. Sedangkan kata dramatik merupakan kata sifat. Jadi, kalimat tersebut harus diubah menjadi music, drama, and art contribute to the culture of any community. Oke, cukup sampai di situ pembahasan contoh soal dari structure and written. Selanjutnya, kita beralih ke reading comprehension yang akan dibahas oleh Angela Resti. Baik, selanjutnya kita akan membahas reading comprehension. Reading comprehension merupakan sesi ketiga atau sesi terakhir dalam TOEFL. Pada sesi ini, menghabiskan waktu sekitar 55 menit untuk mengerjakan sebanyak 50 soal. Pada sesi ini, peserta diharuskan membaca narasi yang cukup panjang dibandingkan yang ada di sesi written and structure section. Pada sesi ini juga, narasi datang dari berbagai macam tipe akademik seperti sains, sosial, seni, dan sejarah. Adapun jenis pertanyaan yang disajikan pada sesi ini itu sangat beragam, seperti sinonim, antonim, dan main idea. Next. Selanjutnya, reading comprehension strategies. Reading comprehension strategies, grup kami membagikan sebanyak 2 tips sebelum dan saat mengerjakan tes. Yang pertama, tips sebelum tes. Tentu saja, peserta diharapkan untuk banyak membaca contoh-contoh TOEFL test. Kemudian, yang kedua, peserta diharapkan untuk
memahami, dan memperbanyak kosakata. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah pentingnya yaitu istirahat yang cukup. Karena pada saat tes TOEFL akan menghabiskan banyak sekali waktu, jadi peserta diharapkan untuk istirahat yang cukup ya. Kemudian yang kedua adalah tips saat tes. Peserta diharapkan untuk fokus saat mengerjakan tes. Kemudian yang kedua, mengeliminasi jawaban di mana pilihan yang tepat yang harus dipilih. Kemudian yang ketiga, skip soal yang belum diketahui untuk menghemat waktu. Kemudian yang keempat, pilihlah jawaban yang logis dan tepat. Kemudian yang terakhir, diharapkan untuk memperhatikan waktu saat mengerjakan soal. Dan jika masih ada tersisa waktu, silahkan di cross check kembali ya untuk soal-soal yang belum dikerjakan. Selanjutnya adalah reading comprehension example yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Junisara. Baiklah, terima kasih Rizky. Berikut adalah contoh dari soal reading comprehension. Nah, di sini ada teks, teman-teman bisa membacanya dulu. Di sini teman-teman punya waktu, mempunyai kesempatan untuk membaca kurang lebih 1 menit. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama, di sini dia bilang, according to the passage, bold, copper, and silver are. Jadi untuk jawaban yang pertama itu adalah D, yang mana kata kuncinya itu ada pada baris keempat. Nah, di baris keempat itu sudah dijabarkan bahwa si material emas, tembaga, dan perak itu digunakan masyarakat untuk tujuan penggunaan yang berbeda. Lalu kita ke pertanyaan yang kedua. Why does the author mention the supernatural power of a stone or tree in line 15 to 16? Jadi untuk jawaban soal nomor 2 itu adalah C. Pembahasannya di situ sudah dijelaskan pada kalimat sebelumnya bahwa penggunaan material itu digunakan untuk tujuan upacara atau tertentu, tujuan upacara tertentu berdasarkan kepercayaan masyarakat. Jadi kata kuncinya itu adalah the village. Kita next ke pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan nomor 3 itu merupakan soal kosakata ya teman-teman. Itu dapat kita lihat dari kata primary-nya itu dikasih tanda petik. Dan juga terdapat kata is close in meaning to. Jadi kata primary itu mempunyai makna yang hampir sama dengan kata apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk jawaban nomor 3 itu adalah D, fundamental. Jadi kata primary itu hampir sama dengan kata fundamental untuk maknanya, yaitu memiliki arti utama. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, the word it in line ini refer to, jadi dia menanyakan kata it itu di line 20 itu merujuk ke apa. Jadi untuk jawaban nomor 4 itu adalah D, society. Jadi kan teman-teman di situ sudah dijelaskan pada kalimat sebelumnya, meskipun bahan-bahan tersedia bagi masyarakat atau pengaruh apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara aktif. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jadi untuk pertanyaan nomor 5 itu hampir sama dengan pertanyaan nomor 3. Kata moreover itu hampir sama maknanya dengan kata apa. Jadi untuk jawaban nomor 5 itu adalah B, in addition, atau yang punya makna yaitu tambahan. Well, now you know about TOEFL tips and strategies. There is so many strategies. Now we hope that you already understand about TOEFL. Good luck for your TOEFL test. See you later. Thank you.